Cerpen Ramadan bersama Ustaz Farhan Syarifuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu yashrah sadrahu lil Islam wa man yurid an yudhillahu yaj'al sadrahu dayiqan haraja ka'annama yas'adu fis sama'. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan pada kita nikmat iman serta Islam. Kemudian salawat beriringan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, di dalam surat Al-Baqarah surat yang kedua ayat 185, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan berisikan penjelasan-penjelasan tentang petunjuk tersebut. Begitu juga berisikan Al-Furqan, sesuatu yang bisa dipakai untuk membedakan antara yang hak dengan yang batil. Di dalam ayat ini disebut Syahrul Ramadan. Satu-satunya bulan yang disebut secara terang-terangan di dalam Al-Quran adalah bulan Ramadan. Nah, sebelum datangnya Islam, bangsa Arab telah memakai tahun Qamariyah. Artinya, mereka memakai kalender berdasarkan perhitungan bulan atau peredaran bulan. Cuma mereka belum sepakat membuat semacam kalender yang sama, sehingga penanggalan satu kaum dengan kaum yang lain atau satu suku dengan suku yang lain itu berbeda-beda, disesuaikan dengan cuaca atau suhu yang didapatkan oleh masing-masing mereka. Kalender Qamariyah yang mereka kenal dahulu sama dengan kalender Qamariyah yang kita kenal sekarang. Di dalam satu tahun ada 12 bulan, kemudian di dalam satu bulan minimal ada 29 hari, kemudian maksimal ada 30 hari. Beda dengan kalender yang berdasarkan peredaran matahari. Minimalnya ada 28 hari, maksimalnya bisa 31 hari. Mereka juga menetapkan di dalam kalender Qamariyah bulan-bulan yang dihormati. Di dalam bulan tersebut tidak boleh terjadi peperangan. Di dalam bulan tersebut senjata harus tersimpan. Bahkan ketika bulan itu mau datang, ujung-ujung senjata itu dibuka. Tidak boleh terdengar bunyi senjata beradu. Nah, dikenal dengan istilah bulan-bulan haram. Bulan-bulan yang dimuliakan atau dihormati. Mulai dari Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Rajab itu terpisah dari 3 bulan yang lain, yang 3 bulan sebelumnya itu berurutan. Ada informasi yang mengatakan bahwasannya 5 bulan yang penamaannya itu sesuai dengan kondisi musim pada waktu tersebut. Jadi penamaan disesuaikan dengan kondisi. Ketika bertepatan dengan musim semi misalnya, disebutlah bulan itu bulan Rabiul Awal, dan di ujung-ujung musim semi disebut Rabiul Akhir. Kemudian ketika datang musim dingin, di awalnya itu disebut Jumadil Awal. Kemudian di ujung musim tersebut disebut dengan Jumadil Akhir. Ada juga yang menyebutnya Jumadil Ula dan Jumadil Tsani. Nah, kemudian karena cuacanya sangat panas, maka disebutlah musim itu sebagai Ramadan.
yang dikenal dengan makna syiddatul har, sangat panas. Nah, jadi kata Ramadan bisa diambil dari kata ar-ramda yang maknanya syiddatul har, sehingga ada yang menafsirkan bulan Ramadan adalah bulan pembakaran dosa. Karena di bulan tersebut, saking panasnya, dosa-dosa pun hangus dibakar. Nah, begitu juga ada para ulama yang menyampaikan Ramadan diambil dari kata Ramadas Saim, yurmadu iza harra jawfuhu min syiddatil atash. Orang yang berpuasa itu akan terasa panas kerongkongannya karena dia kehausan. Makanya disebut dengan Ramadan, yaitu bulan di mana kerongkongan manusia terasa panas karena mereka berpuasa. Pendapat yang lain diberikan oleh Imam Al-Jauhari. Beliau mengatakan dinamakan Ramadan karena bertepatan dengan cuaca yang sangat panas ketika itu. Dinamakan Ramadan karena dia membakar dosa dengan amal saleh. Jadi membakar dosa dengan amal saleh sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, misalnya man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan penuh pengharapan hanya ridha Allah semata, niscaya dosa-dosanya yang terdahulu akan diampuni. Nah, begitu juga nanti pada malam hari ada ibadah yang dianjurkan, yaitu qiyam Ramadan. Dan Rasulullah SAW mengatakan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang melaksanakan qiyam Ramadan dengan keimanan, percaya dengan syariatnya, kemudian percaya dengan fadilah yang dijanjikan, kemudian niatnya semata-mata mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya yang terdahulu akan diampuni. Nah, dosa-dosa yang dimaksud di sini adalah dosa-dosa kecil. Nah, mungkin itu yang dimaksud oleh Imam Al-Jauhari, membakar dosa di bulan Ramadan dengan melaksanakan amal saleh, siangnya puasa, malamnya qiyam. Yang kalau pelaksanaan kedua ibadah tersebut sesuai dengan sunnah, maka fadilah yang dijanjikan adalah penghapusan dosa-dosa yang telah berlalu. Kemudian, di dalam kitab tafsir Al-Qurtubi, Imam Al-Qurtubi mengutip pendapat atau perkataan dari Imam Mujahid rahimahullah. Beliau mengatakan, kataballahu Ramadan ala kulli ummatin. Allah menetapkan Ramadan untuk setiap umat. Maka Ramadan di sini berasal dari kata ramda, kata beliau, yang artinya sangat panas, sama dengan pendapat yang sebelumnya. Cuman yang menarik di sini, kalau memang Allah telah menetapkan Ramadan untuk setiap umat, maka kita mengetahui bahwasannya ada pendapat yang mengatakan umat yang pertama kali itu ada di muka bumi adalah umat Nabi Nuh alaihissalam. Namun ada juga yang mengatakan sebelum Nabi Nuh dan umatnya telah ada umat sebelum itu. Nah, terlepas ada atau tidaknya, yang jelas berdasarkan perkataan Imam Mujahid, Ramadan ditetapkan untuk semua umat. Bagi pendapat yang mengatakan umat pertama adalah umat Nabi Nuh, maka merekalah yang pertama kali mendapatkan Ramadan. Kalau ada umat sebelumnya, maka umat sebelumnya itulah yang mendapatkan yang pertama kali bulan Ramadan. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Ada juga pendapat yang lain yang disampaikan oleh para ulama. Dinamakan Ramadan karena hati pada saat itu digelorakan oleh nasihat-nasihat dan pemikiran-pemikiran tentang akhirat. Nah, seperti batu atau pasir yang panas karena disiram oleh sinar matahari. Nah, oleh karena itu, makna Ramadan di sini adalah al-hijarah al-mahmumah, diambil dari kata ar-ramda yang artinya batu yang dipanaskan. Nah, seperti itulah hati manusia pada bulan Ramadan. Dia panas, dia bergelora karena disiram dengan nasihat, dengan ceramah-ceramah agama, diingatkan dengan akhirat tempat mereka kembali, lalu didorong untuk melakukan amalan-amalan yang disyariatkan pada bulan Ramadan. Maka bergeloralah, bersemangatlah hatinya, sebagaimana panasnya batu ketika disinari matahari, sinarnya itu diresap oleh batu tersebut, sebagaimana hati meresapi nasihat dan pemikiran serta ibadah pada bulan Ramadan. Pendapat yang lain, dinamakan Ramadan karena pada saat itulah Ramdatun Nasl, artinya adalah daqaqtuhu baina hajaraini liyariqqa. Berasal dari kata ramidun dan marmudun. Artinya mereka mengasah senjata pada bulan Ramadan.
Karena arti daqqaqtuhu baina hajaraini, aku tajamkan dengan memakai dua batu, alias senjata-senjata diasah pada bulan Ramadan, persiapan menyambut perang di bulan Syawal. Kemudian kalau sudah habis Syawal, sudah masuk bulan haram, yaitu Zulqaidah. Mereka tidak boleh berperang lagi. Jadi bulan Ramadan artinya bulan di mana orang-orang mengasah senjatanya untuk bersiap berperang di bulan Syawal sebelum masuknya bulan haram, yaitu Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Imam Al-Mawardi mengatakan, di masa jahiliyah bulan Ramadan itu punya nama lain, yaitu Natik. Nah, itulah beberapa pendapat yang disampaikan oleh para ulama tentang penamaan bulan Ramadan. Mudah-mudahan apapun pendapat yang disampaikan oleh para ulama, kita ingin bulan Ramadan yang didapatkan itu memang bisa menggugurkan dosa-dosa yang telah kita lakukan, membuat kita tidak berdosa, bersih sebagaimana bayi yang baru dilahirkan. Astaghfirullah li wa lakum, wastaghfirullah min kalamin bila ilm, wa min ilmin bila amal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerpen Ramadan bersama Ustaz Farhan Syarifuddin.